100 meter itu 55,08 second, bener ya? Iya, kebetulan itu very close sama national record-nya. Waktu aku 55,08 dan national record is 54,94 kayak itu cuma dikit banget. Pelatih itu ternyata pada saat lomba itu lebih nggak enak daripada atlet. Karena Kita nervousnya sampai pertandingan selesai. Karena setiap nomor ada murid kita, kita deg-degan terus. Agak expect juga sebenarnya bisa dapat gold karena sebelum aku turun pertandingan tuh aku nangis dulu. Aku nangis. Nangisnya karena aku kalau finish terakhir gimana? Ya udahlah, Fli, nggak apa-apa, coba aja gitu kan. My goal to qualify the Olympics, tapi masuk lolos limit, and the limit B-nya aja tuh 1 menit 0. Jadi I have 2 years to make it happen gitu. Halo semuanya, kembali bersama dengan saya Reinhard Sirait. Saya saat ini ada di Stadion Aquatic di Kompleks Gelora Bung Karno di Senayan, Jakarta. Seperti biasa, saya dan teman-teman akan terus mengabarkan, menyampaikan kepada masyarakat tentang persiapan kita khususnya menjelang Asian Games di Jepang, di Aichi, Nagoya 2026. Kami terus berbincang-bincang dengan para atlet, dengan official tentang seperti apa persiapan dan juga karena sudah semakin dekat ya, bagaimana kemudian pola latihan, target dan lain-lain yang akan dilakukan oleh para atlet kita yang akan bertanding di Asian Games 2026. Karena saya sudah ada di Stadion Aquatic, jadi tentu kita ada di cabur yang berkaitan dengan aquatic. Apalagi kalau bukan renang. Nah, saya sudah bersama dengan ada 2 atlet muda renang kita, ada juga ada coachnya, Coach Albert Sutanto. Apa kabar, Coach? Baik. Ada Jason, ada Flay, apa kabar? Baik. Ini makasih banget karena mau diganggu waktunya di sela-sela latihan pasti, apalagi abis ini infonya langsung ada training lanjutan ya, Coach ya? Mulai dari Coach dulu deh. Ini menjelang kalau kita sekarang bicara soal yang terdekat Asian Games ya. Pola latihan akan semakin fokus kemana? Ini justru semakin intens atau justru sudah mulai agak ringan karena sudah beberapa waktu belakangan sudah juga latihan juga sebenarnya? Kalau saat ini kita lebih fokus ke race pace ya. Race pace? Ya, jadi lebih banyak kita main di kecepatan dan target waktunya lebih mengarah mendekati ke waktu lomba. Kalau saat ini. Oke, jadi memang lebih high intensity daripada volume. Oh, justru lebih high intensity? Iya. Oh, karena biasanya pasti sudah ada polanya kan ya, pola menjelang event sama yang sebelum seperti apa. Jadi sekarang justru semakin high intensity. Iya, jadi ke race pace. Setiap hari akan ada race pace. Race pace itu mungkin bagi yang belum paham banget nih, Coach, apa sih race pace itu bagi teman-teman atlet? Race pace adalah kecepatan yang kita mau di latihan itu hampir mendekati waktu lomba. Oke. Jadi lebih feeling ke kecepatannya. Karena kita sudah selesai ya melakukan volume, kita sudah selesai untuk building. Sebagai fondasi kita sudah selesai itu semua. Karena kita nggak akan, we're not gonna get any fitter, nggak akan lebih fit lagi dalam kurun waktu 1 bulan. Kita mau genjot seperti apa? Ya sudah, yang apa yang dia punya, ya itulah yang akan kita gunakan sebagai senjata mereka nanti pada saat mereka lomba. Oke. Gitu. Jason sama Flay, ini kita Road to Asian Games yang terdekat ya. Mungkin hitungan less than a month ya. Karena bulan depan harusnya sudah, kemudian kita sudah ada di sana semuanya. Mungkin dari Jason dulu, gimana semakin mendekati ke gelaran Asian Games? Tadi Coach sudah sampaikan pola latihan sudah high intensity. Yang Jason rasakan sendiri sebagai seorang atlet bagaimana menjelang Asian Games dan juga latihan-latihan yang telah dilakukan? Untuk latihan-latihan yang dilakukan mungkin ya itu tadi udah menyentuh race pace, udah kayak fokus di nomor-nomor yang bakal diturunin nanti di Asian Games. Latihannya juga menuju ke situ. Terus untuk perasaannya sendiri menuju Asian Games
yang main perasaan paling excited. Excited. Very excited buat It will be your first Asian Games Iya. atau pertama Asian Games pertama ya? Iya. Oke, karena sebelumnya kan di SEA Games. di SEA Games. Iya, SEA Games. Oke, excitednya yang bisa dijelaskan, yang bisa digambarkan gimana? Deg-degan juga atau bakalan lebih seru karena mungkin gamesnya lebih berbeda pasti ya? Iya, mungkin untuk deg-degan ya pasti ada, cuma lebih ke excitednya karena bisa dapat kesempatan buat bertanding lawan atlet-atlet dunia yang dari China juga kan udah Olympic medalist, lawan Olympic medalist lah, itu very exciting. Jason ini menarik juga profilnya, jadi aku bacakan juga ya. Jason ini debut di SEA Games 2025, langsung menyabet 2 emas di usia 18 tahun. Iya. Ini kabarnya kemudian memutus dominasi legenda Singapura di 100 meter gaya punggung dan dalam tanda kutip mengalahkan senior sendiri. Siman ya, waktu itu gimana tuh yang dirasakan dan juga excitementnya seperti apa ketika debut pertama langsung menyabet 2 emas di SEA Games? Awalnya nggak nyangka bisa ngasih emas, apalagi 2. Awalnya cuma kayak Awalnya udah bikin 1 gitu. enggak bakal. Awalnya malah nggak sama sekali, mungkin perunggu mungkin. Cuma nggak ada kayak expectations buat ngasih medali. Terus pas ternyata bisa ngasih medali dari hari pertama itu kan 100 punggung. Awalnya target medalinya tuh di 50 punggung. Tapi ternyata di hari pertama 100 punggung udah bisa dapat. Di situ senang banget, jadi batu loncatan juga buat hari-hari berikutnya. Oke. Terus kalau disebut mengalahkan senior sendiri, gimana rasanya? Waktunya lah ya. Emang udah waktunya regenerasi. Sudah waktunya regenerasi, bener-bener. Cuman udah usianya juga udah 32 tahun ya tahun ini. Ya, yang penting kan juga sama-sama mempersembahkan untuk Indonesia sebenarnya begitu ya. Kalau Flay juga menarik coach, ternyata profilnya ini dari catatan yang saya yang kemudian diinfokan ya. Perjalanannya dari renang artistik sampai dapat emas PON 2021, terus kemudian ke renang lintasan, langsung emas juga di SEA Games di usia 17 tahun. Kenapa kemudian memutuskan pindah nih dari renang artistik ke lintasan? Kalau aku tuh memutuskan pindah sebenarnya karena lebih happy juga di renang lintasan sih rasanya. Karena pas di renang indah tuh kan aku tuh paling kecil juga, terus kayak turunnya tuh tim kan, berdelapan tuh harus solid, harus kompak. Nah aku tuh kayaknya ngerasanya diri aku tuh individualis banget gitu kan. Kalau ambisius sendiri kayak gitu. Jadi kayak akhirnya lebih cocok kalau main sendiri iya, nih main gitu sendiri. ya. Terus juga atas dukungan Ko Albert juga yang kayak nyuruh, Flay coba aja di renang, ada kesempatan nih gitu kan untuk masuk pelatnas gitu. Jadi akhirnya coba dengerin dan ya aku akhirnya lepas renang indah juga karena aku juga yakin sama diri aku kalau I think I'm happier in swimming daripada di artistic swimming gitu. Adjustment-nya susah nggak sih dari artistik kemudian ke lintasan atau apa nggak terlalu susah juga untuk bisa? Nggak terlalu susah soalnya pas lagi jalanin renang indah aku juga renang juga. Jadi udah ngelakuin dua-duanya pas lagi renang indah juga. Jadi kalau pindah ke renang ya jadi lebih gampang malah karena tinggal ngerjain satu kan, renang indahnya udah selesai gitu. Nah terus ketika udah pindah terus bisa membuktikan bahwa ternyata bisa meraih emas dan lain-lain. Itu unexpected juga. Iya. Apa unexpectednya apa? Karena aku tuh belum pernah ikut international events di renang. Aku tuh paling ikut international events pas renang indah doang. Tapi pas di renang tuh aku cuma ikut tanding tuh di Jakarta aja, yang di GBK gitu. Emang belum ada keinginan buat yang ikut internasional kan. Makanya tiba-tiba kemarin pindah ke renang terus tiba-tiba langsung Flay, kamu ikut SEA Games gitu. Aku langsung hah? Aku aja belum pernah ikut tanding di luar negeri kok gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, coba aja gitu. Ya udah coba, do the best kan, no pressure juga sih karena no pressure, nggak ada pikiran apa-apa. Ya nggak expect juga sebenarnya bisa dapat gold karena sebelum aku turun pertandingan tuh aku nangis dulu. Aku nangis. Nangisnya karena
karena aku takut. Oke. Aku ngechat kok, Iya, aku iya, ngechat iya. kok, aku takut ini Takut, lawannya nervous kenceng-kenceng mungkin ya. banget. Oh iya, Oke. nervous kayak lawannya kenceng-kenceng banget. Ini aku kalau finish terakhir gimana? Ya udahlah Fli, nggak apa-apa, coba aja gitu kan. Ya udah aku coba, terus ya sampai sempet dipikir sama Ko Alnov, nggak fokus gitu loh, karena pas dipanggil namanya bukan nama aku tapi aku yang maju gitu. Tapi ya in the end ya tiba-tiba dapat gold medal, ya itu juga atas rencana Tuhan juga Iya, sih. iya. Bersyukur lah ya untuk Iya. itu ya. Jadi kamunya takut, nervous, justru coachnya santai-santai aja. Ya coachnya bingung kenapa aku nervous. Gimana coach? Apa cerita di balik perjalanan dua atlet muda kita ini, coach? Kalau Jason ini kan ada sebenarnya pelatihnya ya, Billy Arfianto yang mantan atlet nasional juga, peraih medali perak SEA Games, kemudian juga pernah saya latih juga ya. Saya tahu itu rasanya gimana Billy waktu care sama Jason ini, kayak saya waktu ketemu Siman dulu gitu, Iya, iya. bondingnya. Nah kalau Flay ini kan saya sudah banyak muridnya. Kalau dulu Ciman kan saya one on one ya, kayak Billy ke Jason. Tapi begitu saya sudah mulai banyak, saya kan nggak bisa mengikuti Flay kemana-mana, karena kan murid saya banyak. Saya harus fair kan, harus jadi orang tengah. Sehingga semua saya kontrol sendiri, saya nggak bisa terlalu dekat sama Flay. Artinya Flay, kamu harus lakuin ini, itu saya semua instruksi. Nah kebetulan saya lihat dia sangat muda dan nggak punya pengalaman. Dalam hati sih saya nervous, gugup. Tapi kan kita nggak boleh nunjukin. Iya, Kita harus nunjukin iya. percaya diri. Sebagai pelatih pasti, pelatih itu ternyata pada saat lomba itu lebih nggak enak daripada atlet. Oke. Karena Karena kita nervousnya sampai pertandingan selesai. Karena setiap nomor ada murid kita, kita deg-degan terus. benar. Kalau waktu jadi atlet, dia deg-degan pada saat dia lomba aja. Ya. Setelah dia finish, menang ataupun kalah ya sudah. Ya. Udah swing down, udah nggak kepikiran apa-apa. Jadi kalau atletnya nervous, kalau coachnya nervous ya makin dok ya. Iya. Jadi harus kita harus yakinin mereka, motivasi mereka untuk udah nggak ada pikiran untuk kalah kan. Kalau kita udah takut kalah, ya itu kita sudah one step back lagi untuk maju ke depan tuh lebih jauh lagi jaraknya. Jadi saya yakinin dia, dan waktu itu memang dia nggak terlalu punya pressure ya. Pressure-nya cuma diri sendiri kan, lebih mudah. Nah setelah sudah posisi emas dan medali emas ini untuk next SEA Games-nya, nah mereka akan terpressure dengan mempertahankan medalinya. Nah itu mungkin akan lebih sulit lagi untuk sebagai pelatih untuk bisa encourage atletnya ini jangan takut, dan kan pasti semua satu masyarakat Indonesia pasti berharap kita Iya. mempertahankan gelar kita. Iya. Nah itu yang sulit. Nah kalau kayak Flay gini yang dari renang artistik ya, kemudian ke renang lintasan yang juga tadi atas mungkin feeling Saran, dari Coach Albert, gimana itu? Feeling itu gimana waktu itu? Karena saya dititipin oleh pelatihnya dia artistik. Pelatihnya dia itu mantan atlet nasional juga artistik. Minta saya untuk bisa nggak dilatih renang. Karena sangat kurang ini kemampuan berenangnya. Sementara artistik swimming ini butuh kemampuan berenang yang tinggi. Disuruh bantu saya disuruh bantu ngelatih. Saya latih, kemudian waktu saya latih gaya punggung kok dia ini bagus. Ya, makanya saya bilang sama dia, lu nggak mau coba berenang aja? I think you have potential lo ini to win the gold in national, bahkan in SEA Games, saya bilang gitu. Ada kemungkinan nih kalau kamu latihan benar. Tapi yuk, kamu harus pindah, harus give up. Nggak bisa paginya berenang, sorenya latihan artistik. Yeah. Harus renang semua gitu. Karena kalau nggak kurang kan. And proven ya ternyata kemarin. Kemudian bisa berhasil meraih medali emas dan berprestasi dan nanti kan juga di Asian Games. Jason, cerita lagi dong soal persiapan menjelang Asian Games apa aja? Pribadi ya, misalnya selain kemudian latihan, kamu ada persiapan hal-hal yang lain gak sih? Persiapan hal-hal yang lain mungkin ngurangin makan jorok, ngurangin junk food, jaga makannya lebih bersih, terus jaga istirahat juga, istirahatnya lebih teratur, banyakin recovery sama rest, terus sama jaga kesehatan, minum vitamin lebih banyak. Yang paling susah dihindari apa tuh dari semua tadi? Makanan. Makan joroknya kah? Atau makan jorok. Kalau Flay apa? Ada persiapan khususnya nggak? Selain ya rutinitas latihan biasa. Aku nambah sendiri sih biasa latihan. Nambah sendiri? Iya, kayak misalnya udah selesai latihan, ngerasa kurang di underwater, jadi nambah sendiri pas sesi latihannya udah selesai, jadi nggak ganggu sesi latihan. Sama sih makanan juga, terus habis itu via vitamin juga dan istirahat juga. Flay dan Jason ini kan masih muda banget ya Coach ya, 18-17 tahun, tapi sudah bisa kita kategorikan sebagai atlet
renang profesional lah begitu ya, apalagi sudah ada pencapaian yang sangat luar biasa. Buat Jason sendiri sama Flay, mungkin dari Jason dulu ya. Apa menurut Jason tantangan terbesar sebagai seorang atlet profesional saat ini ya? Apakah ini soal latihan, apakah mungkin ada rasa jenuh, atau mungkin membagi waktu dengan pendidikan? Dari kamu gimana? Kalau dari aku sih lebih gimana ya, kayak ya jalanin aja sih. Jalanin Nggak ada, aja semuanya iya. ya? Kayak selama masih bisa dijalanin, jalanin dulu. Terus mungkin untuk berat, ya pasti berat, cuma ya harus dijalanin. Belum pernah ada rasa bosan ya? Belum lah ya, masih Masih muda. masih muda, benar. Biasanya bosan di usia berapa tuh kan? Kalau saya pribadi kan berenang sampai usia 32 tahun ya dulu ya. Itu di usia 24-25. Oh. Itu jenuhnya. Itu banyak atlet yang jenuh ya? berhenti. Tapi kalau kita bisa konsisten ya, akhirnya saya sampai usia 32 tahun. Bahkan Richard Sambera sampai usia 36 tahun ya. Benar. Oke. Kalau Flay gimana? Tantangannya apa? Selama ini atau sejauh ini yang dirasain? Sejauh ini kalau jadi atlet nasional tuh apa ya, kayak nggak bisa seenaknya lagi gitu loh. Kalau misalnya apa namanya, kayak berpakaian kayak ke pertandingan gitu kan, biasanya celana pendek, sendal gitu kan, ya udah gitu. Ini sekarang harus nunjukin aja, nyontohin kayak datang rapi, pakai sepatu, kalau bisa celana panjang ya celana panjang gitu kan, pakai seragam juga. Terus ya susah juga, harus memberikan contoh yang baik sih ke maksudnya ke junior ke anak-anak yang istilahnya mau menjadi seperti kita juga nantinya gitu kan. Karena kan mereka tuh menyontoh, kadang tuh nyontoh yang salah gitu kan. Kalau misalnya nggak latihan, ntar mereka bilangnya ya ini atlet pelatnas nggak latihan gitu. Jadi emang serba salah gitu kan. Jadi emang aku sebisa mungkin juga di kolam gitu, latihan sama klub gitu, itu pasti berusaha untuk kayak nunjukin lah datangnya on time gitu kan, ngejalanin programnya bener yang kayak gitu sih, supaya mereka juga nyontoh juga yang baik gitu yang dilihat. Ada perasaan ini nggak sih, as a human being ya, as a youth gitu, anak-anak usia kamu kan mungkin sekarang lagi pada main-main ya, lagi pada mungkin ya banyak hal lah gitu ya. Gimana kalau kalian gimana kayak gitu? Ada rasa ini nggak sih? Kalau aku sih mungkin kadang iya ya, cuman kadang juga enggak, karena aku mungkin aku juga termasuk orang yang fokusnya emang ya gue pokoknya mau renang mau sampai sejauh ini gitu. Jadi kadang ya nggak peduli juga kalau misalnya mereka keluar malam lah, begadang lah gitu, karena aku juga kebetulan puji Tuhannya aku orangnya emang bukan orang yang kayak suka keluar malam ya kayak gitu-gitu. Dan juga kalau hangout sama teman-teman juga paling hangoutnya sama anak-anak yang di kolam lagi juga, kayak pergi jalan gitu, abis latihan jalan-jalan. Ya. Iya. Okay. Jadi yang nggak iri-iri gitu enggak sih aku. Jason gimana? Kalau aku kurang lebih ya sama kayak Kafle, kayak ya ngelihat mereka keluar renang, ya udah, it's their life, it's their mine. Kayak aku punya kehidupan sendiri dan ya, nggak mengganggu waktu bermain juga, maksudnya waktu bermainnya tetap ada, tapi ya cukup aja gitu ya. Maksudnya itu juga sudah lebih dari cukup. Coach, kalau sekarang sekali lagi polanya berarti lebih porsi besar yang mana? Apakah masih pengembelengan soal fisik, atau mungkin lebih ke mental, apa lebih ke teknik, atau gimana, Coach? Kalau kita sudah lewatin ya, teknik gitu itu sudah lewatin ya. Kita ini lebih ke maintaining sebetulnya, dan itu tadi yang kita lebih fokus ke gimana caranya pencapaian waktu itu sebagai target utama di latihan. Jadi kita target-target waktu yang kita berikan kepada atlet-atlet ini harus mencapai sekian detik itu yang harus mereka capai. Karena yang tujuannya adalah kita mau nanti mereka bisa perform kan. Jadi mereka lebih fokus ke situ, dan tentu tadi seperti yang mereka jelaskan juga, nutrisi, makanan, resting itu jadi key point ya buat mereka sekarang. Jadi tidur itu harus 7 jam or more, itu mereka yang tanggung jawab karena kita nggak bisa ngawasi terus kan. Ya itu sama makanan yang seperti Jason bilang kan, kadang-kadang bikin kepengin Indomie dia harus tahan. Nah, itu kita sudah berikan tanggung jawab ini kepada atlet masing-masing gitu. Karena kalau mereka nyolong juga kita nggak tahu. Benar. Tapi Ya, mungkin juga kan kita pantau, coach pantau 24 jam. Cuman kita berikan masukan-masukan, kita berikan informasi yang mereka bisa serap dan mereka bisa paham bahwa ini untuk dirinya sendiri. You are what you eat. Apa yang kamu makan ya itulah yang, kalau kamu mobil jadi di Ferrari tapi diisi
Pertalite ya nggak bisa jalan gitu, harus isi turbo itu yang paling bagus. Nah, itu keahlian yang harus disiplin. Oke. Itu sih. Keren. Nah, sekarang kita mau coba ngomongin soal target dan rekor ya. Aku mulai dari Jason dulu nih. Misalnya catatan kamu di 100 meter itu 55,08 second, bener ya? Iya. Dan 50 meter 25,36 second. Ini udah luar biasa banget sebetulnya. Nah, ini jadi motivasi. Seperti apa mengelola itu menjadi sebuah motivasi yang positif? Pasti kan keinginannya ya target ke depan lebih tinggi lagi dong, atau Iya. lebih, atau bagaimana guys? Baik. Dengan waktu segitu kebetulan itu very close sama national recordnya. Untuk yang nomor 100 meter itu waktu aku 55,08 dan national record is 54,94 kayak itu cuma dikit banget. Dan itu di SEA Games juga ada error yang lumayan krusial, kayak pas di SEA Games tuh finishnya Agak very meluncur. gliding, Ya. kayak meluncur banget. Jadi ya mau ngulangin kayak apa effortnya, feel-nya, mau dapetin feel-nya lagi yang sama, terus ya tapi perbaikin detail-detail lainnya. Dan kalau untuk 50 backstroke itu kan rekornya Kasiman 2501. Itu rekor Southeast Asian ya, Ya. Southeast Asian record. Nah, itu juga udah lumayan dekat. Jadi targetnya ke situ sih, pengen rekor, Mas. Oke, mudah-mudahan bisa tercapai ya dengan semua yang sudah usaha-usaha yang sudah dilakukan. Kalau Flay gimana? Ini juga menarik di PON 2024. Flay sukses pecahkan rekor PON di 50 meter gaya punggung 29,37 Iya. second, bener ya? Nah, soal target dan lain-lain gimana nih di next multi event? Next multi event aku mau pecahin rekor, Mas. Jadi ke Jurnas 2025 tahun lalu tuh emang I broke the national record ya di yang di Indonesia. Dari 103.1 I made it 102.25 and itu juga aku seneng banget sih, tapi tetap pasti aimingnya ke 101, 1 menit. Apalagi aku tuh pingin banget my goal to qualify the Olympics, tapi masuk lolos limit, and the limit B-nya aja tuh 1 menit 0. Jadi I have 2 years to make it happen gitu. Keren. Coach, apa sih Coach faktor kunci ya dari seorang atlet renang misalnya gitu ya, bisa menembus rekor mereka terakhir atau menembus rekor yang sudah pernah dipecahkan? Apa faktor kuncinya, Coach? Kuncinya ya pasti konsistensi ya. Biasanya namanya atlet itu pasti ada lengahnya, pasti ada jenuhnya, bosennya, atau pasti ada garbage day-nya. Hari di mana mereka itu ya nggak, kayaknya badan lemes, ya belum ada sakit segala macam. Nah itu yang harus mereka bisa kuasai diri mereka sendiri gitu. Bahwa ini olahraga renang ini yang kamu pilih ini bukan permainan. Jadi it's not gonna be fun, it's gonna be boring. Tapi gimana kita menyikapi ini sebagai suatu sudah kewajiban kita lah. Artinya ini adalah job kita. Kalau kita sudah melihat ini sebagai kewajiban yang harus kita lakukan, maka boring itu kan nggak ada. Itu sama kayak orang kerja kantor. Saya harus kerja, tiap hari ke kantor itu boring. Tiap hari mengerjakannya kayak accountant itu mengerjakan, menghitung terus ya boring. Tapi kalau itu sudah menjadi pekerjaannya dia, dan itu menghasilkan, dan itu memang jobnya dia, ya dia akan lakukan itu. Nah seperti halnya di berenang. Jadi jangan berharap it's gonna be fun, nggak ada. Jadi mereka memang harus tough. Mental mereka juga harus kuat. Ya melawan itu tadi, teman-teman ngajakin begadang nggak bisa kan. Nah hal-hal ini harus mereka jaga, terutama waktu yang sudah sangat singkat. Ini kurang lebih 5 minggu mereka sudah lomba dari hari ini. Dengan 1 bulan lagi sudah harus berangkat. Nah ini yang harus mereka jaga ya. Mudah-mudahan mereka ini muda-muda, dan saya lihat lebih jauh karena lebih pintar daripada zaman saya dulu. Zaman saya dulu tidak ada ahli psikolog itu sendiri nanganin, nggak ada sport science yang membantu. Sekarang ada ya, Coach? Sekarang ada semua. Dan ini helpful banget. Jadi mereka itu lebih terbantu informasi-informasi dari media, dari sekarang dari gadget itu udah bisa cari sendiri, googling aja. Saya bilang, kamu nggak percaya ini, silakan googling. Itu biasanya lebih mudah. Zaman kita lebih sulit. Ya mudah-mudahan mereka
Kita doakan bersama supaya berhasil ya. Amin, mudah-mudahan. Coach, ngomongin zamannya Coach Albert. Nah, Iya, iya. zaman Coach Albert ini membela Indonesia di Asian Games 2 kali ya, Coach ya. Iya. Kemudian Olimpik di Sydney sama di Athena 2004. Nah, kalau kemudian kita melihat juga ada era pasang surut renang begitu ya, dan mungkin apa sih Coach bedanya tanding di level Asian Games dengan regional misalnya di SEA Games atau bahkan di level Olimpik, karena pasti teman-teman punya mimpi juga untuk bisa menembus Olimpik kan Coach? Betul. Sebetulnya kalau menurut saya paling berat itu memang Asian Games buat kita. Oh gitu? Karena Olimpik ini kita lebih tidak punya target medali kan. Jadi kita ini selama ini Indonesia memang belum pernah mendapat medali di Olimpiade. Sehingga kita pada saat sudah qualified, target saya dulu hanya gimana caranya lolos limit Olimpiade, saya terundang. Kita invited, and then ya kita lomba di Olimpiade ini udah nggak mikir waktunya berapa. Karena memang tujuannya cuma sampai lolos Olimpiade. Kalau di Asian Games ini ada target medali, karena masih possible. Saya pribadi dulu sampai bisa target medali, walaupun pada saat Asian Games saya ranking 4 ya. Saya finish keempat, tapi saya punya target medali di situ, dan itu yang membebani kita. Contohnya kayak kalau Jason ini aimingnya adalah rekor nasionalnya Siman, nah waktunya Siman itu udah lebih cepat dari perunggunya Asian Games kan, berarti kan Jason punya opportunity to get the medal. Nah ini yang lebih berat gitu. Kalau di masa saya Asian Games ini udah kita paling stres. Di SEA Games zaman saya dulu, karena saya nggak pernah di podium kan, jadi saya lebih relax walaupun di bebannya itu medali emas, tapi begitu kita dapat perak atau dapat perunggu ya sudah, at least we still into podium. Itu adalah guarantee untuk next pelatnasnya. Kan kita dulu begitu ya, supaya kita bertahan di pelatnas terus, supaya kita bisa dapat nutrisi, dapat honor, dapat segala macam, itu kita masih dapat. Nah, Asian Games ini berat. Nah ini yang harus mereka coba untuk bisa fokus ke dirinya masing-masing. Oke. Coach, terakhir ke Coach Albert, nanti ke teman-teman juga terakhir. Apa yang hal kecil ya, Coach ini kan dari tadinya pernah sekarang menjadi pelatih, ya tentu perspektifnya lebih luas juga. Apa hal kecil yang tapi bisa berdampak signifikan terhadap performa para atlet ya, terutama mendekati mendekati the games gitu, mendekati event yang akan berlangsung. Seperti apa hal kecil yang tapi perlu ini matters banget, misalnya apakah suhu air misalnya di tempat negara nanti, apakah cuaca atau apa sih Coach? Kalau saya sih lebih ngarahin mereka untuk disiplin of what they're doing. Jadi kalau dia datang ke kolam renang itu dia harus melakukan stretching apa, lakukan mulai dari sekarang. Jangan tunggu nanti di Tokyo baru mereka datang ke kolam setengah jam sebelum stretching, kemudian pemanasan. Kalau memang planning untuk doing setengah jam stretching and warm up itu baru dilakukan, ya lakukan dari sekarang. Jadi kebiasaan itu harus diatur dari sekarang. Sehingga nanti waktu di sana itu sudah kayak robot. Kita sudah tahu jam makan kita jam berapa, kita datang ke kolam jam sekian, kita pemanasannya apa aja, stretchingnya itu apa aja jenisnya. Itu sudah dirancang dari sekarang. Sehingga nanti waktu di sana itu kita udah by system, udah kayak robot. Coach, saya mau setengah jam sebelum sampai di kolam, saya mau lakukan ini. Jadi nggak ngelakuin hal baru di sana. Yang mana kita nggak tahu dampaknya ke badan kita apa. Kalau kita stretching setengah jam sebelum sama 15 menit itu kan ada dampaknya yang dirasakan oleh mereka sendiri. Dan itu yang harus mereka lakukan. Jadi menurut saya disiplin untuk apa yang mereka harus lakukan itu dari sekarang. Oke. Menuju ke Asian. Disiplin dari itu sekarang. Itu aja. Pasti udah sering disampaikan ya. Tapi nggak pernah diikutin. Diikutin nggak? Jujur, diikutin nggak? Diikutin harusnya ya. Nah, terakhir Jason sama Flay. Flay dulu deh. Apa harapannya nih ke depan buat Flay sendiri ya sebagai seorang pribadi atlet profesional, dan juga untuk nanti di event terdekat Asian Games, dan juga mungkin untuk masyarakat lah yang menaruh harapan juga. Kalau aku semoga kedepannya bisa terus lebih baik lagi, bisa lebih mengharumkan negara juga, dan juga terus berprestasi, terus semangat juga. Dan untuk Asian Games ini, it's gonna be fun, it's gonna be exciting. Aku juga senang, happy banget. Deg-degannya juga ada, tetap fokus juga sama diri sendiri, nggak usah pikirin lawan. Tapi ya tetap I'm gonna just enjoy the game, karena
itu juga first time juga ya Asian Games buat aku ikut participant juga. Jadi ya it's all gonna be new, it's gonna be a great experience. Tapi ya still I need to focus juga. Tapi above all that, just enjoy it. Oke. Jason? Kalau aku kedepannya ya mungkin sama tetap berprestasi, ngasih waktu yang lebih bagus lagi. Terus nanti di Asian Games mau mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya karena bakal beda dari lomba-lomba yang sebelum-sebelumnya juga karena ini event lumayan gede banget karena banyak negara yang ikut juga dan ya have fun. Kompetitornya terberat mana sih, negara mana sih? Cina. Sekarang ya. ini yang berat, sekarang ini ada tambahan kan. Selain Cina, Jepang, Korea, sekarang ada pecahan Rusia, Kazakhstan, Uzbekistan. Itu sebenarnya postur mereka itu kayak orang bule. Tinggi ya. Bukan kayak orang Asia. Iya. Orangnya bule-bule. Gitu. Iya. Nah itu sih. Jadi mereka ini ketambahan saingan. Kalau zaman saya dulu kan nggak ada. Belum ada itu ya. Ya cuma Cina, Jepang, Korea aja. Kalau sekarang ada tambahan. Oke, mudah-mudahan semua latihan, semua usaha-usaha yang sudah dilakukan membuahkan hasil yang terbaik ya. No pressure. Mudah-mudahan bisa enjoy seperti apa, tapi juga tetap disiplin dan juga punya target. Kita doakan yang terbaik, Coach. Ya, bagi Coach Albert, Jason, Fly dan semua tim Nas Renang Indonesia nanti yang akan bertanding di Asian Games. Saya pamit undur diri nih teman-teman karena ini pada mau latihan. Kalau saya sih nggak latihan. Tapi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mempelajari ya dari apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman atlet renang kita yang masih muda-muda ini tapi sudah sangat berprestasi. Juga ada coach yang sangat luar biasa. Kita bisa belajar dari mereka-mereka ini dan tentu kita doakan terbaik untuk pertandingan di Asian Games. Demikian wawancara saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you ya. Thank you, friend. Sukses pokoknya, Coach.